kalaupun ada masalah biasanya masih masuk ke bengkel Dealer resmi. dulu. Sejauh ini belum pernah ada yang datang ke sini kalau untuk Zenik. Masuk deh nggak jalan. Iya betul. Nah, ini udah kasus yang keberapa kali nih. Juga pengen sih Odyssey ini. Cuma biasa. Yang di rumah kagak setuju. Yes. Jadi ya udahlah. Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 53. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Oke, Super. mantap. Seperti biasa kok kita ada di segmen Obsesi yang mana kita telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari subscribers dan subscriber kita dari channel YouTube. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil, percintaan, terus permobil bekasan, teman-teman boleh tulis saja di kolom komentar dengan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Ko Freddy, are you ready? Ready. Dari @iman Tayede pasal 81 hashtag obsesi. Oh, mau tanya, saya bingung pilih mana, pilih yang mana. Soalnya untuk pembelian mobil bekas pertama antara AT Delica, Harrier, AT Hyundai Tucson atau CVT Odyssey RB3 2013. Rekomendasi yang mana ya untuk keawetan metik? Secara ini bakal jadi mobil pertama. Berarti ini orang ini kelasnya nggak kaleng-kaleng. Pilihan mobilnya Iya. oke semua. Berat ini. Kalau di compare ini antara Delica, Harrier, Tucson, sama Odyssey RB3. Kalau dari antara pilihan ini, gue pilihnya Odyssey. Karena bukan karena dari CVT-nya aja, tapi karena memang gue seneng looks mobilnya. Oh iya betul. Panjang pipih, row ketiganya bisa dilipat rata. Yang pernah masuk bukan sih kok yang waktu itu kok? Iya cakep, ini sebenarnya gue juga pengen sih Odyssey ini. Cuma biasa, yang di rumah kagak setuju. Yes. Jadi ya udahlah, terus terlalu rendah juga. Jadi ground clearance-nya agak rendah. Nah kalau di pilihan-pilihan ini, kalau menurut gue sih, yang pasti kalau Tucson, sorry to say gue nggak akan pilih karena lo tahu Hyundai. Iya, Hyundai. Aduh, gue lebih prefer kalau apalagi ini untuk mobil pertama kan. Mending Jepang-Jepangan aja deh. Nah, kalau lu mau lihat yang bentuknya cakep, agak JDM, Odyssey RB3 itu cakep. Ini pun yang edisi terakhir, ada fog lamp-nya, yang ada garisnya sedikit. Pilihannya bagus ini, Odyssey RB3 2013. Ini kayaknya last edition deh. Oke, kita ngomong problemnya. Kalau Delica, kita pernah bongkar matic-nya. Bunyi kan waktu itu ya? Iya. Masalahnya di bunyi. Kalau Harrier juga kita udah pernah bongkar, di bawah tuh masih ada satu. Permasalahan paling umumnya di Harrier tuh kalau misalnya start pagi dingin, masuk dia nggak jalan. Iya betul. Nah, ini udah kasus yang keberapa kali nih. Terus kalau Tucson, udahlah gua skip ya. Mending Odyssey kalau gua pribadi. Harrier gua kurang suka karena nggak terlihat eye catching lagi sekarang gitu loh. Tapi kalau Odyssey ya. sampai hari ini pun mata gua masih seneng liatnya. Tapi selera ya balik lagi ya. Kalau CVT Odyssey, berapa kali kita overhaul? Memang CVT Odyssey yang ini tuh sama yang sekarang itu sama atau beda? Beda kan ya? Dia beda, ini mirip kayak RC2. Belum Jarang pernah deh, kok. jarang ada masalah deh. Iya kayaknya. Nggak gitu banyak masalah lah CVT-nya. Menurut gua masih oke lah. Dari @safi Kalbar 3747 hashtag obsesi. Apakah ganjil ban saat parkir di lantai miring bikin awet rem dan transmisi dan di netral buat yang manual atau mending pakai gigi satu manual? Ini ceritanya mobilnya manual, parkirannya miring. Sebenarnya ganjel ban itu bagus, jadi lu ada unsur safety-nya di situ Iya, kan. betul. Nggak ada masalah sih bikin awet rem, ya nggak juga kalau lu pakai rem tangan ya dia kan sudah sebenarnya ngunci kan. Iya, sebenarnya kan rem itu dipakai itu cuma waktu- alat bantu doang. Rem kan dipakai waktu rem itu kan terkikis ketika dipakai kan. Iya. Kalau misalkan cuma buat rem tangan mah nggak akan dipisin harusnya. Kalau diganjel kan sebenarnya cuma alat bantu sih. Sebenarnya kalau untuk bantu supaya mobil nggak terlalu mundur lah ya. Iya. Kalau manual nggak ada masalah. Mau lu masukin gigi satu, pakai rem tangan, aman-aman aja. aman-aman aja. Malah bagus-bagus aja kalau diganjel. Jadi lu konsen di gitu loh soal safety. Iya. Oke, next dari Aklo Otomotif hashtag obsesi. AKL otomotif. Oh iya, dari AKL Otomotif hashtag obsesi. Ko Freddy dan Mas Arya mau tanya, kalau expander CVT, Zenik CVT, Velox CVT, itu CVT-nya awet apa enggak kok? Oke, terus terang aja ya. Zenik CVT kita belum pernah datang sini yang diperbaiki.
Karena pun mobil biasanya masih kilometernya masih rendah, pun ada masalah biasanya masih masuk ke bengkel Dealer resmi. dulu. Sejauh ini belum pernah ada yang datang ke sini kalau untuk Scenic. Kalau Veloz CVT, ini sebenarnya transmisinya lumayan bandel. Sampai hari ini kita belum pernah bongkar juga. Iya betul. Oke, Veloz CVT belum. Nah, sekarang masalahnya di Expander CVT. Expander CVT ini matic-nya sama dengan Sienta, ya kan? Sama dengan Yaris CVT. Nah, Yaris, kalau untuk Sienta Altis. kita pernah perbaiki CVT-nya. Yaris CVT juga kita pernah. Iya. Altis yang 2014, kurang lebih yang 2014 punya ya, itu kan sama 313. Kita juga udah pernah perbaiki. Nah, jadi mungkin nilai sendiri ya. Iya betul. Cuma kebetulan kalau yang di Expander CVT, kita cuma waktu itu body valve doang ya kayaknya. Iya kayaknya cuma ganti body valve doang. Kalau untuk overhaul dalemannya kita mungkin belum ada yang masuk ya Expander CVT. Cuma waktu itu sempat cuma ganti body valve aja. Oke, tapi kalau di Sienta udah pernah, di Yaris CVT udah pernah, di Altis yang CVT juga udah pernah. Nah, nilai sendiri ya. Oke lah, next ya kok ya. Dari Asgar Sadewa. Hashtag obsesi. Kok tolong spill dong Suzuki Splash yang Matic, soalnya mau beli Splash. Apakah masih layak untuk dipakai soalnya nggak produksi lagi? Apakah Suzuki Splash atau AT Brio? Wah, kalau aku sih mending Brio, ya nggak sih? Splash ini sebenarnya kalau ngomong transmisinya sebenarnya lumayan bandel, nggak gitu banyak keluhan karena mobilnya kecil. Apalagi kalau misalnya ente dapat yang kilometernya rendah, kemungkinan masih bisa bertahan lama. Maksudnya Suzuki ini memang transmisinya nggak gitu banyak yang jelek lah ya kalau AT ya. Cuma kalau Splash itu gue nggak gitu sukanya bagian AC-nya. AC-nya tuh kurang bagus. Kalau di flashing kompresor AC-nya ada beberapa yang langsung bermasalah. Cuma kalau dari kita ngomong transmisi ya Brio pun kalau gue lebih prefer yang AT. Cuma kalau bentuk model gue sukanya Ini CVT. yang CVT yang pantatnya udah agak bulat. Agak bulat. Kalau Brio kan ada yang pantatnya pipih itu, ada AT, ada CVT. Tapi balik lagi selera, kalau kita ngomong transmisi, ya mungkin gue lebih condong ke Splash lah. Oke, next. Nah ini @ajiwibowo 4342 ini orang ini sering komen di YouTube Domo Transmisi. Kok selain bahas transmisi, coba bahas juga aliran pendingin Matic yang berbeda-beda, misal kayak Raize sama Almas. Kalau dilihat keluaran radiator yang panas dipakai ke cooler AT-nya, pantas aja Matic-nya cepat panas. Setuju. Terutama jika udah jalan jauh terus pas lewat tanjakan malah nggak kuat karena masuk ke safe mode. Bener, ini bener ini. Jadi sekarang ini kan di transmisi itu memang ada beberapa yang pendinginannya lewat pakai coolant, ya kan? Padahal coolant itu kalau udah dipakai jauh kan ya sama aja panas juga kan. Iya betul. Jadi kalau menurut kita sih lebih baik kalau misalnya kita ditambah lagi dengan cooler tambahan. Itu bantuannya pakai udara. Lebih keren lagi kalau misalnya di cooler tambahannya itu dikasih fan lagi. Iya, extra fan lagi ya. Iya, dikasih fan lagi. Ketimbang pakai cooler bawaan yang pakai coolant. Iya. Coolant pun pada dasarnya kalau udah panas ya panas gitu. Cuman ya mungkin ada beberapa yang memang sudah mulai ada problem. Begitu kita edukasi pasang cooler, akhirnya kan semua beres kan. Nggak ada masalah lagi kan. Jadi sebenarnya ada baiknya sih kalau misalnya kita konsen, oke, mobil ini sempat masuk safe mode karena suhu di transmisinya sudah terlalu tinggi. Solusinya apa? Ya solusinya ya lu tambah cooler aja. Cooler bawaannya itu ya lu ganti pakai adaptor punya. Jadi nanti pendinginannya nggak lewat pakai coolant lagi. Jadi selang radiator yang untuk masuk ke cooler nanti di bypass. Dari adaptor ada pipa in, pipa out masuknya ke cooler tambahan itu. Betul. Oke, habis. Paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Nah buat teman-teman juga yang punya pertanyaan seputar transmisi mobil Matic atau apapun itu, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan saya apresiasi nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah buat teman-teman juga yang punya masalah Matic, bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi Pusat yang ada di Kelapa Gading. Atau yang teman-teman tinggal di daerah dekat-dekat Bintaro, boleh datang juga ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Terus buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jawa Timur, kita sudah ada di Domo Transmisi Lontar, Surabaya. Dan oke lah, paling itu aja Domo Transmisi Dokter Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.